ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita hingga detik ini. Allah tabaraka wa taala kembali mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga rasa takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat ridho kepada setiap hambanya. Ketika dia sedikit saja mendapatkan kenikmatan, dia langsung bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha." Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang dia makan satu suapan, lalu kemudian seketika itu dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas suapan tersebut. Dan juga kepada seorang hamba yang meminum minuman, dengan tegukan minuman tersebut dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci untuk mendapatkan cinta Allah, ridhonya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua adalah banyak-banyak memuji namanya, adalah banyak-banyak memuji zatnya, adalah banyak-banyak menyanjung Allah Azza wa Jal, dan berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bahasa syukur yang dimana terrealisasikan dengan tiga hal, yaitu dengan menisbatkan nikmat tersebut hanya kepada Allah, bersyukur berterima kasih kepada Allah, kemudian mengiktirafkan, mengakui dengan hati akan keagungan Allah Azza wa Jalla berkaitan nikmat tersebut, dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita sampai kepada pembahasan terakhir berkaitan dengan tawakal di halaman 351 dalam pembahasan judul tiga jenis amal hamba. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di pembahasan lalu, di akhir pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs ini, al-muallif membahas tentang amalan-amalan apa saja yang dapat menyucikan hati. Sebelumnya sudah dibahas beberapa amalan-amalan hati, dan yang kita bahas pada kesempatan terakhir masuk ke dalam mukaddimahnya adalah pembahasan tentang tawakal. Dan sudah kita bahas mukaddimahnya, tinggal pembahasan inti, baru kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu amalan ridho. Nah, baik, insyaallah azza wajal pada kesempatan kali ini untuk qari'nya atau pembaca materi kita, silahkan Ibu Ibu Norita, jikalau berkenan. Beliau nyimak aja Ustadz. Oh, beliau nyimak, baik. Ummu Asad. Insyaallah Ustaz. Baik, syukran jazakillah khair. Silakan Ibu dibaca di halaman 351 dengan judul tiga jenis amal hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga jenis amal hamba. Yang pertama, ketaatan yang diperintahkan Allah kepada para hambanya dan menjadikannya sebagai faktor keselamatan dari neraka dan masuk surga. Amal ini harus dilaksanakan dan disertai tawakal kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dalam mengerjakannya. Sebab tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Segala sesuatu yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Karena itu, barang siapa yang kurang dalam menunaikan kewajiban, ia berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat, baik secara syariat maupun takdir. Yusuf bin Asbat berkata, ada ungkapan menyatakan, beramallah seperti amal seseorang yang baik,
karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amalnya, dan bertawakallah seperti tawakal seseorang yang baik karena tidak ada yang akan menimpanya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Kedua, tradisi yang diberlakukan Allah di dunia dan Dia memerintahkannya kepada para hambanya untuk dilaksanakan, seperti makan ketika lapar, minum ketika haus, bernaung ketika kepanasan, menghangatkan tubuh saat kedinginan, dan sebagainya. Pada yang demikian ini, manusia wajib melakukan usaha. Barang siapa yang kurang dalam pelaksanaannya hingga berbuah mudarat karena meninggalkannya, padahal ia mampu melakukannya, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dan berhak mendapat siksa. Ketiga, tradisi yang diberlakukan Allah di dunia dalam banyak kondisi, namun tradisi ini kadang aneh bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari para hambanya, seperti berobat. Para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang sedang sakit lebih utama berobat atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Imam Ahmad berasumsi bahwa bagi orang yang mampu bertawakal, maka itu lebih utama baginya. Dasar hukum ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ada 70 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu perhitungan amal. Lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur, tidak memanterai, dan tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Hanya pada Rob mereka berserah diri. Ulama yang lebih mengutamakan berobat berhujah bahwa itu adalah perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berobat. Beliau tidak melakukan sesuatu kecuali yang lebih utama. Dan boleh jadi yang dimaksud hadis di atas adalah ruqyah yang hukumnya makruh, yang pelakunya dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Buktinya ia dibarengi dengan al-kai, yaitu berupa dengan besi yang dipanaskan, dan tiaroh yang hukum keduanya adalah makruh. Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, dan lebih dari satu ulama salaf mengatakan tidak ada dispensasi untuk meninggalkan faktor penyebab secara total kecuali bagi orang yang hatinya putus dari memandang makhluk secara keseluruhan. Ishaq bin Rawai pernah ditanya, apakah seseorang bisa memasuki padang pasir tanpa membawa bekal? Ia menjawab, bila ia seperti Abdullah bin Jubair, maka ia bisa memasuki padang pasir tanpa bekal. Jika tidak, maka ia tidak akan mampu melakukannya. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Berkaitan dengan tawakal, ada membahas tentang 3 jenis amal hamba. Amalan yang pertama adalah ketaatan yang diperintahkan Allah kepada para hambanya dan menjadikannya sebagai faktor keselamatan dari neraka dan masuk surga. Ini adalah amal ibadah yang tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kewajiban yang Allah wajibkan, ya, larangan yang Allah larang, ya, ini masuk dalam yang pertama, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atas perintah-perintahnya. Yang dimana kalau kita taat kepada Allah atas perintahnya itu, maka Allah akan menjauhkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Amal ini harus dilakukan dan disertai tawakal kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dalam mengerjakannya. Ya, amalan apapun itu, orang kalau mau, ya, dia mau melakukan safar misalnya, seperti umrah. Baik umrah ini banyak sekali hal-hal yang bisa saja terjadi ketika dia melakukan safar, gitu ya. Maka ya di sini dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia, ya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengerjakannya. Dia meminta pertolongan kepada Allah dalam mengerjakannya. Nah, karena ini memang perintah Allah, dia pergi karena Allah yang perintahkan. Dia berangkat umrah, dia berangkat haji memang karena Allah yang suruh. Nah, jadi ketika dia melakukan itu, ketika dia melakukan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, maka ini, ya, akan menyebabkan dia mendapatkan faktor keselamatan dari neraka dan masuk ke dia ke dalam surga. Sebab tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa saja yang Allah katakan terjadi pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi walaupun manusia satu bumi ini membantu kita. Ya, tapi kalau Allah katakan terjadi, terjadi. Semua manusia menghalangi akan terjadi. Semua manusia mau, ya, mendukung,
Tapi kalau Allah katakan tidak, maka tidak akan pernah terjadi. Inilah tauhid ya, inilah akidah, keyakinan kuat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu barang siapa yang kurang dalam menunaikan kewajiban, ia berhak mendapat hukuman di dunia dan di akhirat, baik secara syariat maupun takdir. Yang kurang dalam menunaikan kewajiban, ia berhak mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Secara syariat maksudnya perintah. Allah perintahkan dia ya, sholat, dia tidak mau sholat. Nah, ataupun secara takdir juga Allah ciptakan dia menjadi orang yang meninggalkan sholat, tetap dia akan mendapatkan ya hukuman di dunia dan di akhirat. Bukan karena Allah zalim, karena Allah tahu hamba tersebut ya tetap dia tidak akan mau untuk tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla dalam perintah dan larangannya. Yusuf bin Asbat berkata, ada ungkapan menyatakan, beramallah seperti amal seseorang yang baik, karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amalnya. Dan bertakwalah seperti tawakal, dan bertawakallah seperti tawakal seseorang yang baik, karena tidak ada yang akan menimpanya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Kalau Allah nggak tetapkan, maka tidak akan terjadi walaupun manusia berusaha untuk melakukannya. Nah, kalau Allah sudah tetapkan, maka akan terjadi walaupun manusia satu bumi ini ya menghalangi dia dari sesuatu yang buruk itu. Ini yang pertama, ya. Memang ketaatan yang diperintahkan Allah jadi faktor keselamatan dari neraka. Yang kedua adalah tradisi yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan Allah memerintahkannya kepada para hambanya untuk dilaksanakan. Sama-sama perintah begitu ya. Kalau tadi perintah, ini juga perintah, hanya beda kadarnya. Kalau tadi perintah itu ya kalau dia tidak lakukan dia akan ya masuk ke dalam neraka. Tapi kalau ini babnya lebih luas, seperti makan ketika lapar gitu, kemudian minum ketika ya haus, bernaung ketika kepanasan, Allah perintahkan bernaung, ya, ketika kedinginan diperintahkan untuk menghangatkan tubuhnya dan sebagainya. Pada yang demikian ini manusia wajib melakukan usaha, harus ada ikhtiar. Yang tidak bisa dia katakan saya lapar, kemudian dia diam-diam saja. Dia ngantuk, dia tetap berdiri, begitu ya. Tetapi harus diselesaikan. Nah, ada usaha ikhtiar yang dilakukan. Barang siapa yang kurang dalam pelaksanaannya hingga berbuah madarat karena meninggalkannya padahal ia mampu melakukannya, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dan berhak mendapatkan siksa. Nah, jadi apa saja dari ikhtiar-ikhtiar yang mampu untuk dilakukan namun kemudian ditinggalkan dan hanya mengandalkan tawakal, maka akan masuk dalam konteks ini. Dia adalah orang yang zalim, yang melampaui batas, dan dia berhak mendapatkan siksa. Baik, sama-sama perintah yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, tradisi yang diberlakukan oleh Allah di dunia dalam banyak kondisi. Namun tradisi ini kadang aneh bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya. Seperti misalnya berobat. Ya, sini adalah ya, anjuran begitu ya. Kalau ada perintah yang tidak melakukan masuk neraka begitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah perintah Allah ya untuk dilaksanakan oleh hambanya hanya berlaku dunia saja ya seperti makan, minum ketika haus dan lapar. Kemudian yang ketiga adalah perintah yang sesuai dengan kondisi dan ini sifatnya anjuran ya seperti misalnya berobat. Tapi ada khilaf di sini di antara para ulama. Apakah orang yang sedang sakit lebih utama berobat atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Imam Ahmad berasumsi bahwa bagi orang yang mampu bertawakal maka itu lebih baik baginya. Siapa Imam Ahmad? Dia tidak mau untuk mengambil suatu keringanan ya dalam berprinsip. Dasar hukum ini diambil oleh sabda Nabi, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu min ummatil jannata 70 alfan bighairi hisab." Tsumma qala humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 70 orang dari umatku ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal ya. Lalu kemudian Nabi bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayur. Tatayur ini adalah meyakini ya suatu kesialan dan keberuntungan melalui gerak-gerik dari seekor burung. Kalau seandainya ya ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin melakukan safar, maka mereka tertuju kepada burung, lalu mereka lempari burung itu dengan batu. Kalau terbangnya ke arah kanan mereka lanjutkan, tapi kalau arahnya ke kiri mereka tidak lanjutkan safarnya.
Nah, ini adalah tatayur. Baik, mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang tidak bertatayur, orang yang tidak bermantrai. Ya, maksudnya adalah la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka lah mereka berserah diri. Para ulama yang lebih mengutamakan berobat berhujjah. Kalau tadi yang tidak berobat. Nah, kalau ini yang kedua adalah berobat, berhujjah bahwa ia adalah perilaku Nabi yang selalu berobat. Jadi Nabi pun berobat gitu ya. Walaupun Nabi adalah manusia yang paling mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan untuk berobat dari penyakit. Beliau tidak melakukan sesuatu kecuali yang lebih utama. Jadi ketika ada dua pilihan antara berobat dengan tidak berobat, Nabi pilih berobat. Berarti menunjukkan berobat itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan ya dengan yang tidak berobat. Dan boleh jadi yang dimaksud hadis di atas adalah ruqyah yang hukumnya makruh. Ya, jadi ketika dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, maksudnya ruqyah yang hukumnya makruh, yang pelakunya dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, buktinya ia dibarengi dengan al-kai, berobat dengan besi yang dipanaskan, dan tiarah yang hukumnya keduanya adalah makruh. Jadi di sini disebutkan tentang ruqyah, di sini disebutkan tentang kai, di sini disebutkan ya tentang tiarah. Ketiga-tiganya ya tatayarun wala yaktawun, ini ya sudah sesuai dengan relnya ya. Mereka tidak akan melakukan hal-hal itu. Nah, begitu juga dengan yastar pun, mereka tidak melakukan atau tidak meminta untuk diruqyah dirinya. Ada para ulama mengatakan berarti ruqyah di sini maknanya adalah ruqyah yang syirkiyah, bukan ruqyah yang syar'iyah. Kenapa seperti itu? Karena apa yang datang setelahnya dan sebelumnya dari kalimat atau kata yang sebelum dan sesudahnya ini menunjukkan hal-hal yang memang diharamkan, seperti berobat dengan kai, itu haram hukumnya ya. Kemudian orang yang bertiara itu hukumnya haram karena memang ini diapit ya antara dua hal, maka sudah dipastikan yastar kondisi ini maknanya juga ya adalah hal yang negatif. Apa negatifnya? Orang yang minta untuk dirinya agar diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Jadi atas berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka orang yang ruqyah meminta ruqyah atau meminta untuk diruqyah dengan ya selama itu ruqyah adalah ruqyah syariah, maka dia tidak ya mengapa melakukan hal tersebut, dan dia masih bisa berpotensi masuk ke 70.000 golongan yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, sifat mereka yang paling mulia adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, dan menjadi yang dimaksud di sini adalah ruqyah hukumnya makruh yang pelakunya dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Buktinya ia dibarengi dengan al-kai dan tiarah yang hukumnya keduanya adalah makruh. Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, dan lebih dari satu ulama salaf mengatakan tidak ada dispensasi untuk meninggalkan faktor penyebab secara total kecuali bagi orang yang hatinya putus dari memandang makhluk secara keseluruhan. Ishaq bin Rahaweh pernah ditanya, apakah seseorang bila memasuki padang pasir tanpa apakah seseorang itu bisa memasuki padang pasir tanpa membawa bekal? Ia menjawab, bila ia seperti Abdullah bin Jubair. Maksudnya Abdullah bin Jubair ini orang yang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah, maka ia bisa saja memasuki padang pasir tanpa bekal. Tapi jika Anda tidak seperti Abdullah bin Jubair, maka ya Anda tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini syahidnya adalah bagaimana Abdullah bin Jubair disifati dengan sifat ya puncak orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ya. Ada ketaatan ya yang memang tidak ada tawar-menawar, dia harus taat, kalau tidak dia masuk neraka. Kemudian yang kedua itu adalah ketaatan yang memang di sini sifatnya adalah wajib, kalau tidak dia berdosa. Seperti orang yang ya kelaparan, kalau dia tidak makan dia akan sakit, dia akan mati begitu ya. Dia harus makan itu. Kemudian yang ketiga adalah aturan Allah kembalikan, ya sifatnya hanya anjuran saja untuk tidak ya meruqyah dirinya dan lain sebagainya. Ini adalah tiga
jenis dari amal hamba. Berikutnya silakan dibaca tentang bab ridho. Ridho. Para ulama sepakat bahwa ridho hukumnya sunnah muakkad. Adapun mengenai wajibnya ridho, pendapat ulama terbagi menjadi dua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak pernah ada perintah untuk ridho seperti halnya perintah untuk bersabar. Yang ada hanyalah sanjungan dan pujian bagi orang-orang yang ridho. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama telah merasakan manisnya iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar seruan azan membaca yang artinya aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka diampuni semua dosanya. Dua hadis ini merupakan poros kedudukan agama dan pada keduanya lah berujung. Keduanya mencakup ridho terhadap rububiyah dan uluhiyah Allah. Ridho kepada Rasulnya, ridho pada agama, dan berserah diri kepadanya. Barang siapa yang menghimpun empat perkara ini, ia adalah orang yang benar-benar jujur. Hal itu memang mudah diucapkan, tapi ia menjadi perkara yang sangat sulit ketika datang cobaan. Apalagi jika ada sesuatu yang bertentangan dengan nafsu dan keinginannya, sehingga dari situ akan tampak apakah ridho itu hanya sekedar lisan atau memang merupakan keadaan dirinya yang sebenarnya. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Amalan berikutnya jemaah yang dirahmati Allah oleh Allah adalah ridho. Beliau katakan, para ulama sepakat bahwa ridho hukumnya adalah sunnah muakkad. Adapun mengenai wajibnya ridha, pendapat ulama terbagi menjadi dua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada atau tidak pernah ada perintah untuk ridha seperti halnya perintah untuk bersabar. Nah, kalau perintah bersabar ada, tapi kemudian perintah untuk ridha, gitu ya, tidak ada perintah untuk ridha sebagaimana perintah untuk bersabar. Yang ada hanyalah sanjungan dan pujian bagi orang-orang yang ridha. Ini kesimpulannya ya, dari sekian banyak hadis Al-Quran, sebanyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya ini kata Ibnu Taimiyah, tidak ada ya perintah untuk ridho seperti halnya perintah untuk bersabar. Nah, yang ada itu hanyalah sanjungan dan pujian bagi orang-orang yang ridho. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqa halawatal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula." Orang-orang yang rela Allah sebagai Rabb-nya, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Islam sebagai agama telah merasakan manisnya iman. Nah, ini bagaimana orang yang merasakan manisnya iman? Syaratkan di sini dia harus ridho kepada Allah, dia harus ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, tanpa ini dia tidak bisa merasakan manisnya iman. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang ketika mendengar seruan azan dia membaca, "Raditu billahi rabba", aku rela Allah sebagai Rabbku, wa bil Islam dina, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasulan ghufira lahu dzambuh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sebagai rasul, maka diampuni ya semua dosanya. Siapa yang mengatakan ini semua ketika mendengarkan azan, maka kata Nabi SAW, "Ghufira lahu dzambuhu", maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Kedua hadis ini merupakan dua poros kedudukan agama. Tadi ya, merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang kedua adalah ghufira lahu ma taqaddama atau ma ghufira lahu dzambuhu. Ya, diampuni dosanya. Dan pada keduanya lah berujung. Keduanya mencakup ridho terhadap rububiyah dan uluhiyah Allah, ridho kepada Rasulnya, ridho pada agama, dan berserah diri kepadanya. Barang siapa yang menghimpun empat perkara ini adalah orang-orang yang benar-benar jujur. Ya, hal itu memang mudah diucapkan, tapi yang menjadi perkara yang sangat sulit ketika datang cobaan. Apalagi jika ada sesuatu bertentangan dengan ya nafsu dan keinginannya. Sehingga dari situ akan tampak apakah ridho itu hanya sekedar lisan atau memang merupakan keadaan dirinya yang sebenarnya. Nah, berikutnya silakan.
Ridho terhadap uluhiyah meliputi ridho kepada Allah semata, takut kepadanya, berharap kepadanya, pasrah kepadanya, menambatkan semua spirit keinginan dan cinta hanya kepadanya. Orang yang ridho akan ridho sepenuhnya kepada yang dicintai. Semua itu mengandung ibadah dan ikhlas kepadanya. Ridho terhadap rububiyah mengandung pengaturannya terhadap hamba. Mengesakannya dalam bertawakal, memohon pertolongan, percaya dan bersandar kepadanya, serta ridho pada semua yang dia kerjakan. Yang pertama, mengandung ridho pada perintahnya, dan yang kedua, mengandung ridho pada apa yang ditakdirkan untuknya. Adapun ridho terhadap nabinya sebagai rasul mengandung kesempurnaan, kepatuhan, dan kepasrahan mutlak kepadanya. Sehingga keberadaan rasulnya lebih utama baginya daripada keberadaan dirinya. Karena itu, ia hanya mencari petunjuk dari kata-kata beliau, memutuskan perkara hanya kepada beliau, dan tidak memutuskan perkara kepada selainnya, serta sama sekali tidak ridho dengan hukum selainnya. Ridho terhadap agamanya berarti bila Allah berfirman, memutuskan, memerintah, atau melarang, ia ridho dengan sebenar-benarnya. Tidak ada rasa keberatan di dalam hatinya terhadap hukumnya, dan ia menerima dengan sepenuhnya, sekalipun hal itu bertentangan dengan kehendak hawa nafsunya, pendapat syekh atau golongannya. Seluruh manusia akan meninggalkanmu kecuali ghuraba, yaitu orang-orang asing karena berpegang teguh pada din di dunia. Maka janganlah kamu takut menjadi asing dan memisahkan diri, karena demi Allah, itulah hakikat kemuliaan dan kebersamaan dengan Allah dan Rasul-Nya, serta hakikat kebahagiaan bersamanya. Itulah wujud ridho kepadanya sebagai Rob, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Allah tidak mewajibkan ridho kepada makhluknya, hanya saja dia menganjurkan ridho kepada mereka dan memuji para pelakunya. Dia juga memberitahu bahwa keridhoannya kepada mereka lebih agung dan lebih besar daripada surga seisinya. Maka barang siapa ridho kepada Rabb-Nya, dia pun akan ridho kepadanya. Bahkan keridhoan hamba ialah buah dari keridhoan Allah kepadanya. Karena itu, ia dikelilingi oleh dua macam ridho karena keridhoannya kepada hambanya. Ridho yang terdahulu yang menyebabkan ridho Allah kepadanya, dan ridho sesudahnya adalah buah ridho hamba kepadanya. Berangkat dari semua itu, maka ridho adalah pintu paling agung, surga dunia, tempat rehat orang-orang arif, kehidupan orang-orang yang cinta kepada Allah, dan kenikmatan ahli ibadah, serta kesenangan orang-orang yang dimabuk rindu kepada Allah. Berkenaan dengan perkara yang dibenci, seorang hamba memiliki dua tingkatan, yaitu tingkatan ridho dan tingkatan sabar. Ridho adalah sebuah keutamaan yang dianjurkan, sedangkan sabar adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Orang-orang yang ridho ada kalanya memperhatikan zat yang memberikan cobaan dan kebaikannya bagi hambanya dalam cobaan tersebut. Dia tidak memperhatikan ketetapannya. Ada kalanya juga ia memperhatikan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan zat yang memberi cobaan. Kemudian mereka larut dalam penyaksian hal itu, sehingga mereka tidak merasakan sakit. Yang seperti ini, ia telah mencapai keistimewaan orang yang ma'rifah dan cinta kepada Allah. Bahkan terkadang mereka menikmati cobaan yang menimpa mereka, karena mereka mengamati bahwa semua itu turun dari kekasih mereka. Nah, barakallahu fiik wa sallallahu alaihi. Al-Mu'allif katakan bahwasanya ridho terhadap uluhiyah. Ya, uluhiyah itu kan berarti af'alul ibad ya, apa yang kita lakukan. Sedangkan rububiyah apa yang Allah lakukan, perbuatan Allah. Kalau uluhiyah perbuatan kita. Maksud uluhiyah adalah meliputi ridho kepada Allah semata. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah, menambatkan semua spirit keinginan dan cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cakupan dari ridho kepada Allah. Orang yang ridho akan ridho sepenuhnya kepada apa yang dia cintai, sementara itu mengandung ibadah dan ikhlas kepadanya. Ya. Ridho terhadap rububiyah, nah, mengandung peraturannya terhadap hamba. Mengesahkan Allah dalam bertawakal, memohon pertolongan,
percaya dan bersandar kepada Allah, serta ridho pada semua yang Allah kerjakan. Jadi apa saja yang Allah takdirkan, Allah gariskan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita ridho pada Allah. Itu adalah bentuk bahwasanya kita benar-benar menyerahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Percaya, bersandar kepada Allah, ridho pada semua yang Dia kerjakan. Yang pertama mengandung ridho kepada perintahnya, dan yang kedua mengandung ridho pada apa yang ditakdirkan untuknya. Adapun ridho terhadap Nabi Allah sebagai Rasul mengandung kesempurnaan kepatuhan dan kepasrahan mutlak kepada. Jadi kalau kita sudah katakan Muhammad, aku ridho bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya sudah, harus pasrah. Pasrahnya mutlak, harus patuh. Patuhnya sempurna. Sehingga kepada Rasulullah lebih utama baginya daripada keberadaan dirinya sendiri. Karena itu hanya mencari petunjuk, ya. Karena itu ia hanya mencari petunjuk dari kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya memutuskan perkara hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dia sudah ridho Muhammad adalah utusan. Dan dia tidak akan memutuskan perkara kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sama sekali dia tidak akan pernah ridho dengan hukum selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari bahwasanya dia itu ya ridho kepada Muhammad Rasulullah. Ridho terhadap agamanya Allah berarti bila Allah berfirman, Allah memutuskan, Allah memerintahkan, Allah melarang, ia ridho dengan sebenar-benarnya. Jadi ngikut sudah ya apa yang menjadi aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada rasa keberatan di dalam hatinya terhadap hukum Allah, dan ia menerima dengan sepenuhnya sekalipun hal itu bertentangan dengan kehendak hawa nafsu, pendapat syekh atau golongan. Jadi walaupun itu bertentangan dengan apa yang dia hidup di sana, ya, tetap dia mengutamakan keridhaan terhadap agama Allah. Berarti Allah yang menjaga, Allah yang menerima, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang benar-benar akan memutuskan, ya, melarang dan lain sebagainya. Dia ridho akan itu semua. Seluruh manusia akan meninggalkanmu kecuali quraba, orang-orang asing, karena berpegang teguh pada din di dunia, berpegang teguh dengan agama. Maka janganlah kamu takut menjadi asing dan memisahkan diri, karena demi Allah itulah hakikat kemuliaan dan kebersamaan dengan Allah dan Rasulnya, serta hakikat kebahagiaan bersamanya. Itulah wujud ridho kepada Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Beliau kemudian katakan, Allah tidak mewajibkan ridho kepada makhluknya. Hanya saja Allah menganjurkan ridho kepada mereka dan memuji para pelakunya. Dia juga memberitahu bahwa keridhaan Allah kepada mereka lebih agung, lebih besar daripada surga seisinya. Maka barang siapa ridho kepada Rabbnya, dia pun akan ridho kepadanya. Allah akan ridho kepada dia. Bahkan keridhaan hamba ialah buah dari keridhaan Allah kepadanya. Jadi kalau ada orang yang ridho kepada kita, dia sayang, dia suka, ya, dia mencintai kita, maka itu adalah bentuk dari keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Karena itu dikelilingi oleh dua macam ridho karena keridhoannya kepada hambanya. Ridho terdahulu yang dia menyebabkan ridho Allah kepadanya, Allah ridho kepada dirinya, dan ridho sesudah adalah buah ridho hamba-hamba terhadap. Berangkat dari semua itu, maka ridho adalah pintu yang paling agung. Benar-benar menyerahkan urusan kepada Allah, ya. Benar hanya memuji Allah, hanya mengagungkan Allah. Nah, surga dunia, tempat rehat orang-orang yang arif, kehidupan orang-orang yang cinta kepada Allah, dan kenikmatan ahli bid'ah, serta kesenangan orang-orang yang dimabuk rindu kepada Allah. Maka berkenaan dengan perkara yang dibenci, seorang hamba memiliki dua tingkatan, yaitu tingkatan ridho dan tingkatan sabar. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak dia sukai, ridho dan sabar. Ridho adalah sebuah keutamaan yang dianjurkan, sedangkan sabar adalah kewajiban. Nah, yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Orang-orang yang ridho ada kalanya memperhatikan zat yang memberikan cobaan dan kebaikannya kepada para hambanya. Dalam cobaan tersebut Allah tidak memperhatikan, dia tidak memperhatikan manusia ini, ya,
ketetapannya. Ya, dia tidak memperhatikan ketetapan Allah, ada kalanya juga ia memperhatikan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah yang memberikan cobaan. Kemudian mereka larut dalam penyaksian hal itu sehingga mereka tidak merasakan sakit. Yang seperti ini, ia telah mencapai keistimewaan orang yang bermakrifah dan cinta kepada Allah. Luar biasa ini ya, orang yang sampai seperti ini. Bahkan terkadang mereka menikmati cobaan yang menimpa mereka karena mereka mengamati bahwa semua itu turun dari kekasih mereka. Maka mereka tidak mungkin yang menuduh Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka sangat berpositif thinking kepada Allah Tabaraka wa taala atas setiap apa yang Allah gariskan dalam kehidupan mereka. Berikutnya, pembahasan tentang perbedaan antara ridho dengan sabar. Silakan Ibu. Perbedaan antara ridho dan sabar. Sabar adalah mengekang nafsu dan mencegahnya agar tidak benci ketika merasakan sakit dan mengharapkan sakitnya hilang. Demikian pula mencegah anggota tubuh agar tidak bertindak sebagaimana tuntutan kesedihan. Adapun ridho adalah kelapangan dan keluasan hati terhadap ketetapan Allah serta tidak mengharapkan sakitnya hilang. Meski ia merasakan sakit, namun ridho bisa meringankan rasa sakitnya karena ruh keyakinan dan pengetahuan yang dirasakan oleh hatinya. Bahkan jika ridhonya kuat, ia mampu menghilangkan perasaan sakit secara keseluruhan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah dengan keadilan dan ilmunya menjadikan ruh dan kebahagiaan dalam yakin dan ridho, dan menjadikan kesedihan dan kesengsaraan dalam keraguan dan amarah. Dalam mengomentari firman Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya ia akan memberi petunjuk kepada hatinya. At-Taghabun ayat 11. Alqamah berkata, itu adalah musibah yang menimpa seorang hamba. Lalu ia segera tahu bahwa semua itu datangnya dari sisi Allah. Karena itu ia menerima dan ridho. Abu Muawiyah Al-Aswad berkata mengenai firman Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97, yaitu ridho dan qanaah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menjenguk seseorang yang sedang sekarat dan ia mengucapkan alhamdulillah. Abu Darda kemudian berkata, tepat sekali ucapanmu, karena jika Allah menetapkan suatu takdir, dia lebih suka disikapi secara rela. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu memandangi Adi bin Hatim yang sedang sedih sambil berkata, wahai Adi, barang siapa rela pada ketetapan Allah, ia akan menjalaninya dan akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang tidak rela pada ketetapan Allah, ia juga akan menjalaninya dan pahala amal perbuatannya akan dihapus. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada kebahagiaan yang tersisa untukku kecuali di ranah-ranah takdir. Pernah dikatakan kepadanya, apa yang engkau inginkan? Dia menjawab, apa yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Al-Hasan berkata, barang siapa ridho terhadap apa yang dia bagikan kepadanya, maka dia akan melapangkan dan memberkatinya. Barang siapa tidak ridho, maka dia tidak akan melapangkan dan tidak memberkatinya. Sebagian dari mereka berkata, barang siapa tidak ridho terhadap ketentuan Allah, maka tidak ada obat bagi ketololannya. Sebagian dari mereka berkata, di akhirat tidak akan terlihat derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang ridho kepada Allah dalam segala kondisi. Karena itu, barang siapa yang diberi rasa ridho, maka ia telah mencapai derajat yang paling utama. Sebuah cerita menyebutkan bahwa pada pagi hari ada seorang badui yang melihat banyak untanya mati, kemudian ia berkata, demi Allah, akulah hambanya. Andai tidak ada kegembiraan atas bencana ini bagi musuh pendendam, betapa tidak senang andai unta-untaku sedang menderum, dan apa yang ditakdirkan Allah tak terjadi. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tadi sudah dibahas ya, sudah disinggung-singgung masalah sabar. Kemudian dalam bab ridha, ke pembahasan berikutnya apa perbedaan antara ridha dengan sabar. Beliau katakan sabar adalah mengekang nafsu. Apa yang kita inginkan kita kekang gitu ya.
Dan mencegah nafsu itu agar tidak benci ketika merasakan sakit dan mengharapkan sakitnya hilang. Demikian pula mencegah anggota tubuh agar tidak bertindak sebagaimana tuntutan kesedihan, itu sabar. Adapun ridho adalah kelapangan dan keluasan hati terhadap ketetapan Allah serta tidak mengharapkan sakitnya hilang. Sudah ridho sudah, ya. Dia sudah tahu bahwasanya itu adalah ketetapan Allah, dia lapang hatinya, luas hatinya dan tidak mengharapkan sakitnya itu hilang. Meski ia merasakan sakit, namun ridho bisa meringankan rasa sakitnya karena ruh keyakinan dan pengetahuan yang dirasakan oleh hatinya. Bahkan jika ridhonya kuat, ia mampu menghilangkan perasaan sakit secara keseluruhan. Nah, jadi lebih dalam ini ya. Adapun Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Allah dengan keadilan dan ilmunya menjadikan ruh dan kebahagiaan dalam yakin dan ridho. Dan menjadikan kesedihan dan kesengsaraan dalam keraguan dan amarah. Ya, orang yang sedih, marah, sengsara, marah, dalam semua bingkai keraguan. Adapun orang yang kemudian ya bahagia, kadang cenderung untuk yakin, cenderung untuk ridho kepada Allah. Dalam mengomentari firman Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. At-Taghabun ayat 11. Al-Alqamah rahimahullah berkata, itu ya, Alqamah berkata, itu adalah musibah yang menimpa seorang hamba, lalu ia segera tahu bahwa semua itu datangnya dari sisi Allah. Apa yang menimpa dirinya dari hal-hal yang tidak dia senangi, itu datangnya dari Allah. Karena itu dia menerima dan ridho. Nah, jadi kalau orang yang sabar itu mungkin dia masih merasakan sakitnya begitu ya. Dia hanya menghilangkan ya perasaan untuk benci kepada sakit tersebut dan dia berharap sakitnya itu hilang. Tapi kalau orang yang sudah ridho ya, itu semua sudah tidak terasa lagi. Nah, maka dikatakan ya, itu adalah musibah yang menimpa seorang hamba, lalu ia segera tahu bahwa semua itu datang dari sisi Allah, karena itu ia menerima dan ridho. Abu Muawiyah al-Aswad berkata mengenai firman Allah, maka sesungguhnya akan kami memberikan kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah ridho dan qanaah. Dia ridho atas apa yang Allah takdirkan dan dia menerima dengan sepenuh hati apa saja yang Allah berikan kepada dia, dan itulah qanaah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menjenguk seseorang yang sedang sakaratul maut dan ia mengucapkan alhamdulillah. Abu Darda kemudian berkata kepada orang itu, ya, sedang sakaratul maut, tepat sekali ucapanmu. Karena jika Allah menetapkan suatu takdir, Allah lebih suka disikapi secara rela, gitu ya. Allah tidak suka kalau Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, kemudian kita sikapi ketetapan Allah itu dengan ketidakrelaan, ya, dengan penentangan, dengan ya pembangkangan. Allah tidak suka. Allah suka kalau seandainya ketika Allah tetapkan suatu takdir, kita sikapi takdir itu dengan rela, dengan ridho, menyerahkan semuanya kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah tidak akan yang membuat dia susah, tidak akan membuat dia sengsara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandangi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sedang sedih sambil berkata, wahai Adi, barang siapa rela pada ketetapan Allah, ia akan menjalaninya dan akan mendapatkan pahala. Barang siapa tidak rela pada ketetapan Allah, dia juga akan menjalaninya dan pahala amal perbuatannya akan dihapus. Jadi sama saja kondisinya, lebih baik ridho begitu ya. Karena kalau tidak ridho, dengan ridho sama-sama musibah itu tetap ada. Hanya saja orang yang ridho ya, kemudian pahalanya itu bertambah, orang yang tidak ridho ya, dia tidak akan mendapatkan pahala atau amal perbuatannya pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada kebahagiaan yang tersisa untukku kecuali di ranah-ranah takdir. Maknanya dia tidak menemukan kesenangan sebagaimana kesenangan dia, ketenangan hati dia ketika dia ridho atas takdir Allah Azza wa Jalla. Ini Umar bin Abdul Aziz katanya. Ya. Pernah dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau inginkan? Dia menjawab, apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini puncak keridhaan seorang hamba kepada Allah. Apa saja yang Allah tetapkan, pasti dia akan ridho. Karena dia tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Al-Hasan berkata, barang siapa ridho terhadap apa yang Allah bagikan kepadanya, maka Allah akan melapangkan dan memberkatinya. Kalau kita ridho, akan dimudahkan. Kasih ya kemudahan oleh Allah, diberkahi oleh Allah.
Barang siapa yang tidak ridho, maka Allah akan melapangkan. Allah tidak akan melapangkan dan tidak akan memberkatinya. Makanya orang yang tidak ridho kepada ketetapan dan takdir Allah, hidupnya akan susah, hidupnya sengsara, ya. Walaupun dia memiliki ini dan itu, gitu ya. Secara nalar kita, akal kita, logika dia seharusnya dia sudah enak hidupnya. Tapi dia kemudian selalu kesulitan. Kenapa? Karena nggak mendapatkan kelapangan hati dan tidak, ya, diberkahi kehidupan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang ridho. Mungkin kita melihat hidupnya susah, tapi dia berada dalam puncak ketenangan dalam menjalankan kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya dilapangkan oleh Allah dan kehidupannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari mereka berkata, dari kalangan salaf, barang siapa tidak ridho terhadap ketentuan Allah, maka tidak ada obat bagi kebodohannya sudah. Ya, kalau dia tidak ridho kepada ketentuan Allah, nah sudah tidak ada obatnya sudah. Puncak kebodohan. Nah, sebagian dari mereka berkata di akhirat tidak akan terlihat derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang ridho kepada Allah dalam segala kondisi. Ya, senang, ridho, gitu ya, pada Allah. Sedang susah, ridho juga kepada Allah. Itu tinggi sekali derajatnya. Karena itu, barang siapa yang diberi rasa ridho, maka ia telah mencapai derajat yang paling utama. Nah, sebuah cerita menyebutkan bahwa pada pagi hari ada seorang badui yang melihat banyak untanya yang mati. Kemudian dia berkata, demi Allah, aku hambanya Allah. Andai tidak ada kegembiraan atas bencana ini bagi musuh pendendam, betapa senang andai unta-unta sedang menderum dan apa yang ditakdirkan Allah tak terjadi. Nah, baik, sisa satu pembahasan lagi, ya, yaitu amalan hati terakhir yang ada dalam pembahasan kitab ini, ya, dapat menyucikan dan membersihkan jiwa, yaitu amalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insyaallah akan menjadi, ya, akhir pembahasan kita dalam pembahasan tazkiyatun nafs insyaallah, ya, walaupun ada beberapa halaman tapi kita coba insyaallah untuk menghatamkan ini di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ahsanallahu ilaikum. Baik, Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada Umu Asad yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaik. Ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, apakah kita lanjut dengan sesi tanya jawab, Ustaz? Boleh, silakan. Baik. Kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya, kan ini suami sedang sakit Ustadz. Terus saya disarankan oleh teman untuk melakukan ruqyah kepada suami saya. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Kok saya membaca ini jadi agak khawatir gitu loh Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Nah, jadi permasalahan ruqyah itu memang terjadi khilaf antara para ulama. Apakah ketika orang itu meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, itu termasuk dari penafian tawakal, yang sehingga dia tidak mendapatkan, ya, kesempatan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, begitu ya. Bukan berarti dia kemudian berdosa masuk neraka, bukan itu. Maknanya dia tidak dapat kesempatan itu saja, gitu ya. Dia tidak dapat kesempatan untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan di antara kalangan para ulama bahwasanya ruqyah di sini secara mutlak ruqyah apa saja. Ruqyah apa saja, ya. Syariah maupun ruqyah syirkiyah semuanya dilarang, tidak boleh, begitu ya. Akan lebih parah kalau itu ruqyah syirkiyah. Dan pendapat yang lain mengatakan ruqyah syariah tidak mengapa seseorang itu meminta, karena yang dimaksud di sini adalah ruqyah syirkiyah saja, ruqyah yang mengandung kesyirikan yang dilarang.
Karena yang sebelum dan sesudahnya itu adalah hal-hal yang dilarang. Seperti berobat dengan besi panas itu dilarang, gitu ya. Bertatayur itu dilarang, begitu ya. Sedangkan ruqyah di sini berarti adalah ruqyah yang dilarang. Sedangkan ruqyah yang dilarang itu adalah ruqyah syirkiyah. Baik. Jadi itu adalah dua pendapat kalangan para ulama terhadap masalah ini. Jadi kalau kita memilih, oh ini maksudnya adalah ruqyah syarqiyah, berarti tidak mengapa. Bismillah, tawakal, ya. Tapi ya kalau kita mengambil pendapat yang lain berarti ya, atau kita mengambil bentuk kehati-hatian ya bisa kita strategikan, misalnya ya kita datangi seorang ya alim atau seorang yang bisa meruqyah begitu ya. Lalu kemudian kita ceritakan tanpa kita meminta, maka dia akan memberikan dan menawarkan, gitu ya. Kalau dia menawarkan baru kita iakan. Ini tidak termasuk dalam ya keumuman dari yastarqun. Kata yastarqun itu ada dari kata istaf'ala yastaf'ilu, artinya meminta talaba ya. Istarqa yastarqi artinya adalah meminta ruqyah. Jadi kalau kita tidak meminta ruqyah, kita hanya bercerita ya, menceritakan keadaan kondisi, kemudian orang tersebut menawarkan untuk ruqyah gitu ya. Kita iakan, maka di sini tidak termasuk meminta. Beda halnya dengan orang yang memang dari awal keberangkatannya kepada peroki tersebut atau peruqyah tersebut ya adalah untuk meminta. Nah, mungkin itu bisa jadi solusi. Wallahu taala. Dan biasanya memang kalau orang yang sudah biasa di bidang ini cukup diceritakan saja itu sudah nyambung. Berarti orang ini minta untuk diruqyah tanpa ya dia meminta. Sudah memberikan isyarat-isyarat. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz. Memang suami sih kan dalam kondisi tidak sadar, terus ada teman yang menyarankan lah. Tapi saya juga masih bertanya-tanya ini Ustadz, jadi masih ya alhamdulillah ada pencerahan gitu. Nah, barakallahu fiik. Sebenarnya Ya, kalau dalam kondisi seperti itu, semoga Allah memberikan kesembuhan ya kepada suami ibu. ya, Sebenarnya yang namanya ruqyah syariah itu tidak harus dilakukan oleh seorang yang khusus atau ruqyah yang biasa meruqyah. Setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama sebenarnya gitu ya. Cuma iya, kalau memang dalam kondisi ruqyah itu peruqyah akan unggul karena dia terbiasa bermuamalah dengan orang-orang yang berdampak padanya kesurupan misalnya begitu ya. Dia tahu iya, bagaimana apa yang dia lakukan. Tapi kalau dalam kondisi seperti sakit, pingsan, tidak sadar begitu ya, kita cukup bacakan ayat-ayat Al-Quran, itu sudah merupakan ruqyah gitu. oh Yang iya, harus kita pahami, jangan sampai pembahasan para ulama ini ya, jangan sampai pembahasan para ulama tentang larangan untuk meminta ruqyah menjadikan kita antipati dengan ruqyah syariah. Jangan iya, sampai terjadi begitu. Kenapa? Jangan sampai malah kita lebih berat kepada kedokteran dibandingkan dengan ruqyah, karena ruqyah itu hakikatnya doa gitu. Doa meminta kepada Allah, doa meminta kesembuhan kepada Allah dengan wasilah membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dengan wasilah membaca doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita bisa saja melakukan hal itu begitu. Nah, ya. Jadi ruqyah bukan hanya dapat dilakukan oleh para peruqyah gitu ya. ruqyah ya, iya, Kalau bukan peruqyah kita bisa melakukannya. Mungkin ibu bisa mulai dengan baca Al-Fatihah gitu kan, sambil ditiup di bagian area yang sakit di tubuh beliau begitu ya. Atau kemudian iya, sambil diusap perutnya, sambil diusap dadanya, dibacakan Al-Fatihah, ditiup lagi perlahan. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil iya, falaq, baca 3 kali diulang, ditiup sambil dielus, itu sudah ruqyah ya. Itu sudah merupakan ruqyah. Kemudian baca ayat iya, kursi begitu ya. Kemudian nanti kalau ada waktu yang lebih senggang baca surat Al-Baqarah lengkap begitu. Itu sudah merupakan ruqyah syar'iyyah. Dan setiap dari kita sekali lagi bisa melakukannya. Wallahu a'lam. iya. Jazakallah khair Ustadz. Amin wa iyyak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum dari jemaah dan juga jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, artinya kalau ridho ini tahapnya itu
Kan kalau saya baca di buku itu bahwa tahapnya kita itu adalah sabar, redho, dan syukur gitu ya Ustaz. Jenjangnya begitu ya Ustaz. Naam. Kita yang awam itu berarti kan sabar, redho, dan syukur. Karena sabar adalah wajib, sedangkan redho ini adalah sunnah muakkad, tadi disebutnya begitu ya Ustaz. Tetapi yang saya pernah baca, para sahabat ini kan tingkat ini kembali kepada tingkat imannya tadi Ustaz dibilang marifatnya kepada Allah ya Ustaz. Para Naam. sahabat itu setiap ada musibah mereka bukan melalui proses sabar tetapi langsung bersyukur, puncaknya gitu loh Ustaz. Tidak diredho tapi langsung bersyukur karena tahu yang berbuat ini adalah yang maha gitulah, memahami rububiyah dan uluhiyahnya gitu kan Ustaz. Nah, Naam. mungkinkah kita ini prosesnya, saya kembali kepada diri tadi itu loh Ustaz, bahwa tahap awal aja kita masalah sabar ini kan bermasalah masih Ustaz itulah ya. Sedangkan redho ini tadi kalau kita dibahas luar biasa Allah memujinya gitu loh ya Ustaz. Artinya Ustaz semua ini perlu proses ya Ustaz. Tingkatan kita untuk menjadi bisa redho ini melalui proses Allah berikan takdir. Takdir itu bentuk tarbiyah Allah terhadap seorang hambanya untuk bisa meningkat menjadi ridho gitu ya. Begitu Kak Ustaz memahaminya? Iya. Nah, Artinya kan kalau kita proses sabar aja tidak kita bisa laluin, mungkinkah kita mendapatkan menjadikan hatinya langsung ridho? Sepertinya berat ya Ustaz begitu ya. Iya. Ini sedang mengajak hati, artinya kalau kita kan kadang-kadang nih bahasa saya lafaz ini kadang-kadang tanpa kita ingin seperti itu tapi keluar gini, aduh sepertinya ya nggak berhenti ujian gitu kan Ustaz. Artinya seperti itu. Sedangkan Allah yang maha berbuat itu kalau tadi disebut para sahabat mengatakan dia tahu yang berbuat ini tidak zolim, yang berbuat ini menyayangi, mencintai hambanya gitu loh. Dilakukan seperti itu adalah bentuk tarbiyahnya Allah Ta'ala untuk hambanya kebaikan. Tetapi hambanya tidak memahami dengan nama dan sifatnya sehingga responnya jadi terbalik loh Ustaz gitu loh. Ini bentuk, kalau saya membahasakannya, sabar itu berat bagi seseorang hamba yang tidak paham dengan perbuatan Allah Ta'ala, dengan nama, sifat, dan perbuatan Allah. Begitu nggak Ustaz? Benar, sahih. Kejahilan ya Ustaz, artinya Sahih. bolak-balik nih saya suka muraja pada diri. Iya ya gitu loh. Karena bentuk Allah ingin mengaplikasikan terhadap syariatnya, nama dan sifatnya itu tidak ada jalan lain kecuali dengan kodok dan kodar. Gitu ya Ustaz? Nah. Artinya kan setiap perbuatannya Allah Ta'ala itu terhadap hambanya itu apa yang disikapin? Harus bersabarkah? Bersyukurkah? Atau bertobatkah? Begitu kan Ustaz memahaminya? Kondisinya. Nah, untuk mengajak hati yang demikian itu apa tuh Ustaz kiatnya? Artinya apa yang harus kami lakukan untuk bisa, apalagi mendekati ridho ini kan sesuatu yang ingin sekali diri ini dipuji di hadapan, dipuji Allah yang maha terpuji, gitu kan Ustaz membahasakannya. Bagaimana Ustaz kiatnya? Ya kiatnya ya tadi yang disebutkan oleh Bu Meti, banyak-banyak belajar tentang bagaimana bahwasanya Allah itu sifatnya tidak pernah ya zalim kepada hambanya. Jadi apapun yang didapatkan ya itu untuk kebaikan, gitu ya. Apapun Allah itu adalah Al-Muhsin, zat yang baik. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mendapatkan sesuatu yang bagi dia mungkin itu ada suatu keburukan, dia harus berpositif thinking kepada Allah. Allah tidak mungkin zalim kepada dirinya. Allah tidak mungkin ya berbuat buruk kepada dirinya. Dan ini adalah ya bisa kita hadirkan keridhaan itu kalau kita terbiasa dan kita ya
dan kita tahu ya, dan terbiasa hati kita itu mendatangkan perasaan itu. Dan bagaimana kita dapat mendatangkan kalau kita tidak tahu, ya. Jadi penting, ilmu itu penting. Ilmu itulah yang kemudian ya menjadikan kita bisa sampai kepada sifat ridho. Permisalan analogi misalnya, ketika dulu kita ya kecil, kemudian kita dimarahin sama orang tua, begitu ya. Kemudian ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, ya kita remaja, begitu ya. Kita tahu bahwasanya orang tua kita itu sangat sayang sama kita. Walaupun dimarahin dia apa, tetap itu bagaikan angin lalu, begitu ya. Karena kita sudah tahu gitu. Orang tua kita marah kepada kita karena memang ya menginginkan kebaikan gitu. Apapun kebaikan, yang penting anaknya bisa jadi lebih baik dibandingkan dirinya. Itu keinginan orang tua kita. Jadi apapun yang kita dapatkan dari orang tua kita, kita akan ridho begitu. Nah, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah adalah permisalan yang lebih tinggi lagi, begitu ya. Jadi tidak mungkin Allah ingin berbuat buruk kepada kita, gitu ya. Mungkin ini kita tidak enak mendapatkan itu, tapi yakinlah Allah ingin kita menjadi lebih baik. Wallahu taala alam. Masya Allah Ustadz, artinya kembali ya Ustadz, pusaran itu jahilnya seorang hamba terhadap yang diibadahin ya Ustadz. Akarnya di sana ternyata ya Ustadz. Nah, sahih. Artinya kalau seorang anak memahami, ya ibuku tuh, umiku tuh memang cerewetnya begitu, tapi dia sebenarnya baik. Kan itu mengenal tuh ya Ustadz, Dia membahasakannya. kenal. Nah, Ya. Ya, kalau kita kenal seseorang, kita tahu nih marahnya seperti itu, dianya seperti itu. Dan saya selalu mengatakan kepada diri saya bolak-balik, iya ya, saya ini ternyata, kalau bahasanya gini kan, karena terbiasa ya Ustadz, kalau bahasa Jawa tuh udah kulino, kalau saya bilang tuh sudah mengakar serabut. Selama ini kita terbiasa melakukan sesuatu itu bukan karena Allah dan Rasulnya berbuat sesuatu, tetapi akal kita dan nafsu kita maunya ini gitu kan Ustadz. Padahal kalau kita sudah belajar, kemauan kamu, keinginan Allah di atas kemauan seluruh makhluk gitu kan Ustadz. Artinya kita harus di sana tuh tundukannya gitu. Nah, untuk memahamin ini memang ternyata butuh proses yang panjang, memahami Allah Ta'ala seperti tadi surat At-Tagabun itu loh, bahwa ini sudah, artinya kalau sudah memahami ayat itu kan, bahasa saya tanduknya tadi mau ke atas, marah gitu loh Ustaz, tidak terima, akhirnya kita, oh iya iya gitu, artinya bisa terodok. Jadi berarti di sini tidak ada jalan lain mengenal Allah dan mengenal perintah Allah melalui Al-Quran gitu ya Ustaz. nah, sahih. Mudah-mudahan diberikan waktu ya Ustaz, Ya, artinya iya. Allah khala wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan Ustaz diberikan sesedikit apapun. Ya Rabb, Ternyata, amin. ya ternyata titik angkalnya itu selama ini beribadah tidak mengenal yang diibadahi, tidak mengenal perbuatan Allah Ta'ala. Artinya gini loh, membaca ayat pun saya testimoni bolak-balik tidak memahami antara lafaz dengan makna gitu loh. Apa yang artinya kalau kita sudah mengenal satu aja bahasanya dengan Allah tuh nggak zolim gitu loh kan. Terus bahasanya itu Allah nggak ditanya tentang perbuatannya, yang tanya tuh kamu. Itu aja bolak-balik kepada diri itu sudah membuat sesuatu hal yang menjadi berubah gitu ya Ustaz. Nah, sahih. Ya, itu memasang gini. Kalau kita marah-marah, lah kamu marah mau apa gitu loh terhadap takdir Allah Ta'ala. Karena Allah yang tidak ditanya tentang perbuatannya, yang ditanya kamu terhadap apa, karena kamu diciptakan Allah untuk ibadah. Nah, makna ibadah sendiri kita terbatas. Makna kita ibadah itu ibadah mafdo gitu loh Ustaz. Oke. Nah, Kita tidak menganggap bahwa adanya ibadah amalan hati. Seperti ini kan sekarang amalan hati ini Ustaz. sahih. Kita taunya amalan-amalan
eh, amalan ibadah itu adalah yang zohir, puasa, zakat, ya rukun Islam lah bahasanya kan gitu Ustaz. Sedangkan yang namanya amalan hati terkait dengan rukun iman, bahasanya nanti terkait lagi dengan ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan sebagainya, ridho itu hanya di batas lafaz, Ustaz. Itu testimoni diri saya. Artinya seperti kita membaca tadi setiap pagi dan sore membaca lafaz zikir raditu billahi robba itu lafaz Ustaz tanpa dipahamin maknanya dan tuntutannya terhadap kehidupan ini. Jadi tidak bermakna, artinya batas-batas lafaz-lafaz yang tidak menghujam ke hati, tidak merubah hati kita gitu loh. Saya Masya Allah rasanya ya bersyukur di sisinya di ujung usia titik itu Allah buka. Artinya kalau bahasa saya tuh batu itu yang kokoh itu pecah dengan setitik-setitik dan terus-menerus gitu loh Ustaz. Artinya ya berharap luar biasa kepada Allah Ta'ala. Artinya memang dengan di sisa ini yang Allah lihat kan bukan banyak ya Ustaz, tetapi yang ininya ya. Artinya Allah melihat itu kan yang terbaiknya ya Ustaz. Dan Allah tidak melihat yang awal, tapi Allah lihat yang akhir. Itu anu banget tuh menjadi harapan yang luar biasa bagi diri saya yang sudah di sisa usia tua ini. Begitu Ustaz. Insyaallah. La haula wala quwata illa. Begitu Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik. وجزاك خير وبارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Ustaz Ayub. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Insyaallah cukup. Nah, baik, bagi jamaah yang ingin bertanya kembali dipersilakan. Ustaz, mungkin Anda nyambung sedikit Ustaz tadi mengenai ridho ya. Kalau Tafadhal. misal, berarti kalau misalnya kita sakit Ustaz ya, atau misalnya keluarga kita sakit, eh, berarti kalau misalnya kita apa namanya berdoa pada Allah gitu agar diberikan kesembuhan gitu pada diri kita atau keluarga kita, itu berarti itu bukan termasuk ridho Ustaz kalau gitu ya. Bagaimana Ustaz? Minta Atau kita, kesembuhan, apakah itu ya. berarti tidak ridho begitu? Nah Ustaz. Wah, itu dia termasuk ridho. Yang penting kita ketika proses mendapatkan itu, kita benar-benar lapang dada mendapatkannya. Dan meyakini bahwasanya itu adalah kebaikan yang Allah inginkan. Oh, jadi tetap berdoa nggak? Maksudnya kan kalau dikatakan kan rela dengan ini kan apa namanya dengan keadaan yang apa namanya menikmati dengan ini apa kondisi apa atau bagaimana Ustaz? Nah, jadi memang dalam kondisi seperti itu ya kita minta kepada Allah itu bukan menafikan kita ridho apa tidak, Bu Arkan. Oh, Ustaz. Jadi tetap memang kan Tetap berdoa Ustaz, memang ya. perintah Nabi tadawau ya ibadallah. Berobatlah wahai kalian para hamba Allah. Fa innallaha la yunazzilu da'an illa wa anzala fihi syifa. Karena Allah tidak menurunkan ya yang namanya penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan atau obatnya. Nah, jadi ketika kita berharap kesembuhan, mencari pengobatan, berharap sembuh itu juga perintah Allah gitu. Perintah Allah. Cuman yang dibahas tentang keridhaan itu bagaimana seseorang itu tidak menyesak ketika tertimpa sebuah musibah penyakit, tidak kemudian dia menyalahkan Allah, kemudian dia tidak mencela Allah Azza wa Jal, karena itu menafikan keridhaan tentunya. Tapi Ustaz, jelas Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik penjelasannya. Amin wa yak. Ustaz, mungkin tadi sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustaz. Kita akhiri aja Ustaz ya kajian
hari ini. Baik. Baik. Sebelum diakhiri, Ana kembali mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Waktu ilmu faedah dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum.